Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan jika seandainya di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah namun tidak memiliki indikasi ataupun reaksi-reaksi dalam hal terapi ruqyah, maka perlu kita ketahui para hadirin sekalian, di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah, jadi ruqyah syar'iyah itu apa adanya. Jadi apa adanya. Kalau memang dilakukan proses terapi ruqyah syar'iyah kemudian ada reaksi, maka kita akan melakukan proses penanganan sesuai dengan reaksi tersebut. Jika seandainya di dalam proses penanganan ruqyah syar'iyah namun tidak menunjukkan adanya reaksi-reaksi gangguan, ini menunjukkan bahwa di dalam proses terapi ini tidak menunjukkan adanya indikasi gangguan sifatnya non medis seperti gangguan jin, gangguan sihir maupun gangguan ain. Maka dapat dipastikan bahwa pasien bisa saja mengalami murni daripada penyakit medis ataupun murni hanya mengalami problema-problema sosial di dalam lingkungan hidup dan kehidupannya. Perlu kita ketahui para hadirin sekalian, jika menunjukkan ada indikasi gangguan-gangguan secara non medis, seperti misalnya saja adalah persoalan masalah kasus sihir mahabbah, maka ketika dilakukan proses terapi ruqyah maka akan menunjukkan adanya indikasi gangguan tersebut, maka kita akan lakukan sesuai dengan terapi ruqyah syar'iyah itu sendiri dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran terhadap pasien sehingga hilanglah segala bentuk gangguan-gangguan tersebut. Karena kita ketahui bahwa perilaku sosial ataupun perilaku dalam hubungan interaksinya di masyarakat ataupun interaksi di keluarga, ada kalanya ketika mengalami perubahan dan ketika dilakukan proses terapi ruqyah syar'iyah tidak menunjukkan ada indikasi gangguan sifatnya non medis, maka bisa dipastikan persoalan-persoalan sosial yang dialami oleh pasien itu merupakan murni hanyalah persoalan sosial yang biasa yang memang tidak ada hubungan dengan indikasi gangguan sihir itu sendiri. Karena memang para hadirin sekalian, indikasi gangguan-gangguan sihir ini mampu merubah. Misalnya tadi yang saya katakan adalah sihir mahabbah, sihir seperti pelet, guna-guna ataupun sihir asihan memang dapat mengubah perilaku, sikap, karakter seseorang. Misalnya saja dari sikap yang mencintai menjadi membenci atau sebaliknya, sikap yang membenci akhirnya menjadi benar-benar mencintai. Ini menunjukkan adanya indikasi secara non medis. Namun hal itu dibuktikan ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah akan memberikan suatu reaksi-reaksi yang tampak yang memang agak berbeda, dan itu kita ketahui sebagai gangguan secara non medis. Namun para hadirin, jika tidak menunjukkan adanya gangguan-gangguan reaksi tersebut, maka dapat dipastikan persoalan sosial, perubahan perilaku, sikap dan sebagainya yang terjadi pada diri pasien itu murni pada diri pasien. Maka dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan tertentu, baik secara fisikisnya, secara jiwanya maupun secara pendekatan-pendekatan sosial dalam hubungan interaksi antara persoalan yang dialami oleh pasien, misalnya dari diri dan keluarga ataupun dirinya dengan kehidupan masyarakat. Tidak ada persoalan para hadirin sekalian untuk dilakukan proses terapi ruqyah syar'iyah untuk mengetahui pada diri pasien itu apakah benar ada indikasi gangguan secara non medis atau tidaknya. Karena perubahan yang memang dialami oleh pasien ini bisa menimbulkan suatu tanda tanya, mengapa beliau ini mengalami perubahan yang sangat drastis. Tentunya ingin diketahui dengan metode-metode terapi ruqyah syar'iyah benar ada indikasi itu atau tidak. Lalu muncul pertanyaan, apakah perilaku yang menjadi problema ini atau perilaku sikap yang mengalami perubahan drastis ini bisa dilakukan terapi pengobatan? Maka tidak lain tidak bukan, para hadirin sekalian, dapat dilakukan yang demikian. Namun yang paling terpenting adalah bagaimana memberikan semacam stimulus pada diri pasien. Stimulus itu dimulai dengan bagaimana pada diri pasien ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan ini adalah suatu masalah dan itu didasari dengan ilmu. Karena mengingat para hadirin tidak mudah untuk mengajak seseorang ini
untuk benar-benar menyesali perbuatan yang dia lakukan. Mungkin hanya ini para hadirin sekalian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan di dalam proses terapi ruqyah syariah ini. Perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan, tidak semua perubahan-perubahan yang terjadi pada diri pasien ini selalu dikaitkan juga dalam hal-hal yang dianggap seperti gangguan jin, gangguan sihir dan sebagainya. Namun hal itu bisa terjadi yang paling dominan adalah pada diri individu itu sendiri, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan ataupun faktor-faktor yang lainnya, ataupun problematika-problematika yang dihadapi oleh pasien itu sendiri, sehingga mungkin pada dirinya tidak mampu untuk mengatasi yang demikian, sehingga terjadilah perubahan-perubahan itu. Demikian yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.